warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita bisa hadir ke ruang sidang ini dalam rangka seminar proposal disertasi yang diajukan oleh saudara Taufik Maulana. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Yang saya hormati dan para pelajar, para penguji, yang pertama yang telah hadir Profesor Dr. Budi Putrani, terima kasih Prof atas kehadirannya dalam seminar proposal disertasi ini. Sebetulnya ada dua lagi yang akan menjadi penguji pada seminar ini, yaitu Profesor Dr. Kusdi Mubarak LCMA, tetapi Profesor Kusdi masih melaksanakan tugas mengikuti dinas Majelis Taklim Muhammadiyah di Pekalongan. Sedangkan Profesor Dr. Musik berdasarkan informasi yang kita terima masih dalam pertemuan dengan rektor. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa bergabung di dalam seminar proposal ini. Baik, kalau sudah siap, saya akan buka secara resmi seminar proposal hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar proposal disertasi mahasiswa program doktor atas nama Taufik Maulana NIM 201001002 dengan judul proposal disertasi konsep good governance pada tata kelola sumber daya insani dalam organisasi. Jawaban spesifik dari teori pertingkatan norma dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baik, saudara Taufik Maulana, sebelum tim penguji atau pembahas melakukan diskusi dengan saudara, sebagaimana biasa kami minta saudara untuk menyampaikan presentasi tentang rancangan proposal disertasi ini yang tentu akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, problematika penelitian, kemudian tujuan dan maksud penelitian, metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kami memberi waktu kepada saudara 15 menit atau maksimal 20 menit. Kalau Anda bisa gunakan 15 menit itu jauh lebih bagus sehingga kita bisa melakukan diskusi-diskusi lebih lanjut. Untuk itu saya persilakan saudara Taufik Maulana untuk menyampaikan presentasi tentang proposal disertasi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya Allah dan salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat sekalian. Baik, penghormatan saya kepada Bapak Profesor Dr. Syarif Abbas selaku pimpinan seminar untuk hari ini, juga saya hormati Profesor Dr. Budi Putrani selaku penguji pada seminar kali ini atas kehadirannya, juga teman-teman yang terhormat. Baik, pada hari ini insyaallah saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul konsep good governance pada tata kelola sumber daya insani dalam organisasi, tinjauan usul fikih dari teori pertingkatan norma. Kita mulai dari latar belakang masalah. Ya, dikarenakan topik ini berkenaan dengan sumber daya insani, maka kita mulai dari definisi bahwa sumber daya insani itu merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengelola, menjalankan, menggerakkan, atau menciptakan dan lainnya untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Jadi
dalam suatu organisasi bahwa elemen SDI, jadi sumber daya ini bisa kita singkat dengan SDI, merupakan elemen yang paling penting dalam suatu organisasi. Bahwa baik buruknya, maju mundurnya suatu organisasi itu akan sangat bergantung pada kinerja SDI yang ada di organisasi tersebut. Dan oleh karena itu, demi kemajuan organisasi itu, maka organisasi melalui pimpinan yang paling tinggi harus mengelola SDI yang mereka punya agar tujuan yang diinginkan di awal, yang direncanakan di awal bisa tercapai. Karena apabila buruk pengelolaannya, maka akan berimbas kepada buruknya performance dari organisasi itu. Misalnya menurunnya produktivitas. Oleh karena itu, maka kita bisa mengetahui bahwa definisi dari tata kelola sumber daya ini adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, dalam penataan, dalam tata kelola SDI itu tentu ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi. Dimulai dari fungsi perencanaan, lalu ada juga fungsi rekrutmen dan seleksi, fungsi evaluasi kinerja, fungsi kompensasi atau penggajian, dan juga fungsi pelatihan dan pengembangan, dan terakhir sampai pada fungsi putusan hubungan kerja, di mana putusnya hubungan kerja antara pegawai dengan organisasi tempat dia bekerja karena pensiun atau karena kontrak terakhir atau sebab lainnya. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari tata kelola SDI ini? Bahwa SDI yang ada di sebuah organisasi perlu dikelola untuk menghindari berbagai hal yang tidak diharapkan. Misalnya jangan sampai organisasi itu mempekerjakan orang yang salah, orang yang tepat, atau menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan backgroundnya pada tempat yang selayaknya. Juga dikhawatirkan akan mendapatkan pekerjaan pegawai yang tidak optimal, dan juga jangan sampai membuang waktu yang tidak berguna dan efisien yang bisa merugikan organisasi. Tapi dalam realitanya, banyak ditemukan dalam kehidupan kita dan lingkungan kita, banyak sekali organisasi-organisasi yang pada akhirnya gulung tikar atau dinyatakan pilot atau mengalami kerugian. Hal ini disebabkan, salah satu sebabnya adalah karena tidak mampu atau tidak baiknya organisasi tersebut dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Nah, untuk itu perlu salah satu caranya adalah dengan perlunya mengaplikasikan atau menerapkan konsep good governance dalam pengelolaan sumber daya insani. Good governance ini merupakan suatu upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Begitu definisi menurut textbook tertentu. Tetapi di sana kita akan temukan juga bahwa good governance ini memiliki prinsip-prinsip yang tidak harus dijalankan, seperti misalnya akuntabilitas, transparansi, orientasi konsensus, hingga supremasi hukum dan juga visi strategis. Nah, lalu kemudian kita sekarang beralih kepada yang lebih luas lagi adalah Islam. Islam adalah agama, ajaran yang kita yakini yang tidak saja mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks ibadah, tetapi juga Islam sebagai sebuah pandangan hidup, way of life yang memiliki solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia di dunia. Nah, sehingga Islam pun memiliki perhatian khusus terhadap bagaimana tata cara mengelola sumber daya insani dalam sebuah organisasi. Jadi sesungguhnya pembahasan tentang good governance pada tata kelola sumber daya insani ini termasuk dalam kajian norma hukum ijtihadiyah. Maksudnya adalah norma hukum yang tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, melainkan merupakan norma hasil perluasan dan interpretasi terhadap kedua sumber pokok itu, dan melalui pemanfaatan sumber-sumber pendamping atau para tekstual seperti misalnya ijma, qiyas, maslahah dan sebagainya. Nah, di sini konsep maslahah musalah bisa dijadikan acuan
dalam suatu sistem tata kelola sumber daya insani. Tujuannya adalah agar terciptanya suatu penyelenggaraan tata kelola organisasi yang solid dan bertanggung jawab. Di sana kita akan mewujudkan suatu kemaslahatan untuk dan juga sambil menghindar kemudaratan. Pada bagian lainnya, kajian good governance ini pada tata kelola SDI dapat diintegrasikan dengan usul fikih, yaitu dengan menggali nilai-nilai filosofis atau the theory values norma dan hukum Islam. Dalam bacaan saya, dalam beberapa referensi saya baca bahwa konsep good governance dengan semua prinsip yang disebutkan di awal tadi seperti akuntabilitas, formasi hukum dan lain sebagainya sangat identik dengan pendekatan usul fikih yang ditawarkan oleh Profesor Samsul Anwar tentang teori pertingkatan norma dan hukum Islam, bahwa beliau berpendapat bahwa hukum Islam itu sesungguhnya memiliki norma-norma yang berlapis atau berjenjang. Dari latar belakang masalah tadi, rumusan masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan masih banyak organisasi yang kurang produktif. Seperti saya katakan di awal, dan ditemukan di masyarakat kita banyak organisasi yang akhirnya gulung tikar atau dijadikan pilot atau bangkrut misalnya karena tidak bisa mengelola sumber daya insani dengan baik. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan atau gap di mana adanya kesenjangan antara idealitas penerapan konsep good governance dalam pengelolaan SDI dengan kenyataannya, dengan realitas yang ada di lapangan. Jadi antara das C dan das solonya terjadi kesenjangan. Dari latar belakang dan rumusan masalah tadi, maka muncullah pertanyaan penelitian yang saya coba angkat dalam penelitian ini. Ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana relevansi antara good governance dengan tata kelola sumber daya insani. Lalu bagaimana penerapan teori pertingkatan norma menurut usul fikih dalam membangun konsep good governance pada tata kelola sumber daya insani. Dan yang terakhir adalah apa kontribusi hukum Islam perspektif usul fikih dalam mewujudkan tata kelola SDI organisasi yang baik dan good governance. Adapun tujuan penelitian tentunya untuk menjawab semua pertanyaan penelitian tadi. Lalu, apa manfaat penelitian dari diskusi ini? Ada 2 manfaat. Pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya perspektif keilmuan hukum Islam, bahwa hukum Islam itu tidak hanya sekedar kumpulan peraturan konkret saja. Misalnya berbicara tentang hukum wadahi dan taklifi saja, misalnya haram, halal, apalagi makruh dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hukum Islam itu dia memiliki peraturan hukum konkret yang tidak terbatas pada sisi hal haram saja, tapi juga meliputi hubungan kausal, asbabiyah, hubungan kesyaratan, asyartiyah, dan kepenghalangan, maniyah. Selanjutnya ada juga manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan atau bahan pertimbangan atau masukan bagi pemangku kepentingan dalam organisasi manapun dalam mengelola sumber daya insani. Selanjutnya juga diharapkan bisa menambah wawasan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian-kajian yang semisal dalam konteks misalnya menulis studi kasus dimanapun mereka temukan. Baik, kerangka teori dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori grand teori, lalu middle range teori, dan juga applied teori. Untuk kerangka teori grand teorinya adalah teori penalaran, di mana sebagaimana kita mengetahui bahwa ada 3 penalaran dalam usul fikih, yaitu penalaran bayani, penalaran taklidi, dan juga penalaran istislahi. Yang kedua adalah middle range teori, di mana akan mencoba mengkaji teori human capital, di mana dalam teori ini dikatakan bahwa manusia bisa dikelompokkan dalam 3 konsep. Konsep pertama bahwa human capital adalah ada aspek individual, lalu ada juga aspek pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan dan lingkungannya. Juga konsep ketiga memandang
sumber daya indonesia melalui perspektif orientasi produksi dan merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Lalu yang menjadi ide sentral dari kementerian ini adalah teori perpindahan norma, yaitu suatu teori yang coba menemukan hukum lewat 3 pertimbangan norma, yaitu norma hukum konkret, al-furu' al-ahkam al-far'iyah, lalu ada asas-asas umum, al-usul al-kulliyah, juga prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar atau qiyam al-asasi. Apabila dibuat dalam sebuah bagan, maka teori perpindahan norma akan seperti ini. Yang paling atas adalah dasar hukum Islam, nilai-nilai dasar hukum Islam, al-qiyam al-asasiyah, lalu di bawahnya ada asas umum, lalu seterusnya sampai yang terakhir ketentuan hukum detail atau konkret yang disebut al-ahkam al-far'iyah. Baik, dalam metodologi penelitian ini termasuk penelitian hukum Islam yang sifat preskriptif. Maksudnya adalah untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran dasar, yaitu norma-norma yang dianggap ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat mengamati dan bertujuan untuk mengoreksi suatu objek. Dan secara substantif ini merupakan jenis penelitian perpustakaan yang bermaksud untuk mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan. Adapun pengumpulan data ada 2, pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ini merupakan sumber data yang utama, antara lain dari kitab al-Furu', al-Qarafi, lalu ada juga kitab usul fikih dari Zuhra dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku, ensiklopedia, jurnal dan sejenisnya. Baik, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik atau modul ini dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas topik tersebut, lalu akan dikaji bagaimana peluang-peluangnya, lalu juga analisis isi, kemudian analisis dan juga analisis komparatif, di mana analisis komparatif ini bersifat kualitatif antara konsep-konsep dalam pengetahuan konvensional dengan konsep-konsep Islam. Baik, selesai demikian presentasi saya kali ini sebagai pembuka diskusi kita hari ini, dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Taufik Maulana. Pertama, topik ini menarik ya. Kita bicara tentang tata kelola yang baik, good governance, tata kelola. Tata kelola itu ya banyak, tata kelola sistem, tata kelola infrastruktur, tata kelola kapital, ya. Dan ini fokus pada tata kelola sumber daya insan, sumber daya manusia kan. Jadi barangkali catatan saya pertama dulu. Catatan saya pertama nanti akan bahas lebih luas dari berjalan oleh Profesor ini. Catatan saya pertama ini konsep good governance. Ya. Ini harus lebih konkret, lebih jelas. Kalau saya tanya, itu konsep good governance itu di mana kita dapat? Di mana di literaturnya? Ya, Saya banyak ini kan kajian yang lintas. Ini sebenarnya kajian yang diperkenalkan dari tahun 80-an tentang pengelolaan sebuah negara. Tapi kan kita tidak itu kan kalau kita mau tanya, itu konsep good governance itu kan punya sejarah, ya. Punya latar belakang, konsep itu lahir ya. Dan konsep itu juga sudah digunakan oleh negara, oleh organisasi, oleh perguruan tinggi, ya kan? Ya. Jadi itu yang belum terungkap sebetulnya di latar belakang. Jadi
konsep good governance itu belum clear. Jadi catatan saya pertama harus di-clearkan dulu. Nah, sekarang sebagai tambahan masukan, itu UNDP itu sebagai lembaga PBB itu punya konsep dan ada sejumlah kriteria. Ya. Ya, sudah ditulis di sini. Ya saya tulis hanya di sini. Jadi di sini saja. Jadi itu sebetulnya yang sekarang baku dia sebagai acuan dari beberapa negara, hampir seluruh negara itu mengacu pada konsep good governance yang dihasilkan oleh UNDP. Ya. Jadi itu menjadi satu hal. Ya. Jadi saudara bisa buka dokumen tentang kerangka konsep good governance yang dibangun oleh ini. Jadi satu hal. Artinya itu sudah baku, sudah dalam dokumen resmi PBB. Jadi kalau kita melakukan penelitian hukum itu sudah ada norma hukum yang ada di sini. Nah, kalau konsep-konsep yang teoritis yang ada di dalam sejumlah buku manajemen sumber daya, ini bukunya ini buku manajemen sumber daya. Jadi ada buku manajemen sumber daya, manajemen organisasi, tata kelola organisasi. Jadi buku-buku tata kelola organisasi itu hampir semua memuat itu, termasuk di dunia lembaga keuangan. Kalau di lembaga keuangan namanya GCG, Good Corporate Governance. Jadi GCG. Jadi bukan hanya GG, Good Governance, tapi GCG. Itu juga punya. Jadi nanti saudara telah kembali konsep good governance dalam dokumen PBB, kemudian saudara telah kembali good governance dalam regulasi di Indonesia, supaya konsepnya clear. Dan tentu ini dibarengi dengan sejumlah konsep good governance di dalam hasil riset berkaitan dengan organisasi. Ya, organisasi itu mulai negara sampai dengan yang kecil, sampai dengan apa namanya, dulu ada Warte, tahu Warte? Nggak tahu ya? Warte. Dulu ada namanya warung telekomunikasi. Oh, Wartel. Jadi itu dulu itu harus ada tata kelolanya. Tapi sekarang tutup semua. Ya, itu satu. Jadi itu. Nah, jadi supaya sebenarnya clear ya, konsepnya belum jelas di dalam latar belakang. Jadi kita belum tahu dulu. Ya. Oke. Jadi saya konsep pertama ini dulu di situ. Jadi supaya jelas dia sumbernya. Ini belum ada latar belakangnya, mengapa kita tulis itu, kenapa harus mengangkat topik ini sebagai topik disertasi. Tapi kita harus pastikan dulu konsep good governance ya dalam teori-teori organisasi, good governance di dalam regulasi yang ada di Indonesia, dan good governance dalam dokumen resmi PBB, UNDP. Itu sebagai catatan awal saja. Dan selanjutnya kita persilakan yang awal terpelajar Profesor Dr. Yusuf Kawali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari masih dalam perjalanan ya. Saudara Taufik. Ini apa teman? Teman ekstrim. Iya juga. Ini lagi apa? Iya juga di sini. Beliau dosen di USK. Mohon maaf Prof. Jadi saya waktu diantar proposal sudah diskusi sekitar 10 menit ya kemarin ada kantor saya di sana. Saya beberapa hal saya tanyakan, pertama beberapa variabel itu tabrak. Misalnya pada sisi pertama itu sudah betul
menarik. Apalagi ini pertemuan yang sekarang isi real pemerintah dan amoda itu semua bisa berubah. Ini kepentingan kekuasaan PKB, jadi ada kontribusi yang sangat bagus nanti untuk konteks keislaman kita dan sesungguhnya negara. Tapi ketika di bawahnya variabel khusus ini yang saya lakukan ya, misalnya antum bisa nggak asal kalau saya kasih kita nggak bisa ya kan? Kalau itu potensi yang kita miliki masuk ke ranah ini sufi itu lah sufi. Seorang halus itu ya seperti Asyafi'i atau setidaknya halus tasawuf Al-Ghazali bahwa Al-Amidi itu ahkam filosofi ahkam jadi antum itu harus referensinya harus terukur semua. Jadi saya referensi itu bahasa Indonesia itu lama manfaatkan lama kredit kalau istilah waktu itu lama kredit ini karena ketika bicara sufi saya semua dari ujung istilah menarik atau mempolarisasi dari yang tadi. Jadi sudah bagus pada presentasi, tapi saya yang masih saran ketika tinjauan sufi ini variabel yang seolah-olah bertentangan. Walaupun kita mungkin membaca soal beliau sering melempar sebuah ide besar, tapi belum tuntas. Kalau yang saya lihat hanya sebuah ide, sama beliau mengajarkan kita dulu fikih muamalah. Tidak tuntas, hanya sebuah ide. Dan setelah itu tidak ada yang follow up. Ini juga masih baru sekali. Yang saya khawatirkan dia sudah berbenam la warbiyah wala syafi'iyah dalam Al-Quran itu tidak sama yang berbenam di lautan yang luas. Jadi menurut saya ini singkat saja untuk penuh itu tentu dalam tata kelola sumber daya saya tidak perlu akomodasi karena itu memang untuk penuh berkaitan dengan organisasi lagi itu. Maka merumuskan sebuah judul topik media atau apapun harus ada prinsip-prinsip dalam usul fikih itu jami' mani. Tahu kan? Apa itu jami' mani? Dikumpulkan beberapa kata tapi mempunyai luas. Mani itu? Dari mani itu, jami' itu merangkum. Iya, merangkum semua. Singkat padat, tapi mani itu punya batasan. Jadi tidak bisa masuk yang lain. Maka di dalam sebuah penelitian dibutuhkan definisi apa-apa. Saya banyak belajar juga dari Profesor waktu saya ini buat penelitian disertasi juga dan bagaimana ini terbangun satu konsep tidak ada tes dan implementasinya itu kata salah sebelumnya tenang juga ini juga ini kita cari yang variabel yang pokok mana menurut Taufik mana Kajian ini betul tata kelola. Saya lebih fokus pada tata kelola sumber desainnya sebenarnya. Ainsan tidak usah ada senti masih dalam bahasa kan Iya. sebuah. Jadi konsep itu gabungan pada tata kelola sumber daya kita bagus. Cuma kan ketika kita kaitkan dengan program studi kita masuk mana? Yang masuk studi kalau menurut saya studi otomatis. Studi itu kan kalau otomatis timbal al-ahkam. Jadi pada aspek metodologi. Dan saya lihat pembahasan antum itu lebih pada fikih. Nah ini nanti akan katakan mungkin saya kasih progresa yang sufi diberkatkan. Tadi kan gambaran-gambaran yang Profesor hanya masih sebatas wacana. Ini kalau kita masuk ke baru ini memang bagus, tapi nanti saya takut kita mencoba ini cepat ternyata pengalamannya saya katakan tadi kan itulah bagaimana kemudian yang sepengetahuan saya sufi itu
nanti diskusi dengan Allah kaum studi. Jangan punya usul fikih. Usul fikih otomatis dibutuhkan dalam konteks impian kita. Dan saya misalkan tiap fokus lalu butuh usul fikih. Itu menurut saya. Mungkin ada reason yang lain silakan. Mungkin ada. Ya, karena Ada dalam bacaan saya beberapa referensi beberapa jurnal yang menulis tentang ketegangan ulama ini, dia melihat good governance ini kan ada prinsip-prinsipnya oleh Profesor Anwar. Beliau melihat usul fikih ini titik temunya adalah pada ini prinsip dan nilai dasarnya. Kalau tadi di governance kan ada integritas, transparansi, hukum, dan di dasar-dasar hukum Islam pun ada kemaslahatan di situ, keadilan di situ, ada asumsi hukum. Jadi titik temu itu yang dicoba digali oleh Profesor Anwar sehingga nanti bisa dikembangkan pada keadaan hukum Islamnya sampai pada peran konkretnya seperti itu. Jadi ini nanti coba diperkecil saja apa yang boleh ya. Kita sudah saya perkenalkan konsep development pada katakanlah sumber daya itu. Mungkin begini Prof, gambarannya. Misalnya saya melihat makanya sebenarnya tadi kan di tata kos ini kan ada fungsi-fungsinya. Misalnya rekrutmen itu nilai dasarnya adalah misalnya amanah itu berarti nanti kita lihat ayatnya misalnya dalam ayat ini qalat ihdahuma ya allati istajirhu inna khayra man istajarta qawiyyu amin, bahwa seorang itu yang kuat lagi aku percaya. Jadi di situ dari amanah itu sampai nanti pada hukum konkretnya bahwa setiap organisasi ketika ingin merekrut seorang pegawai maka syarat-syarat visi kuat amanah kuat itu mesti jadi perhatian. Jadi mungkin itu yang kalau itu sudah betul yang dia ada yang prinsip itu kalau yang masuk ke asas kuliah atau al-ahkam al-far'iyah yang konkretnya ya. Tapi ketika secara melihat lebih detail pada aspek usul fikih ini yang menurut saya itu tidak cukup instrumen karena bagus sekali yang ditawarkan oleh Profesor Solidan untuk meningkatkan hukum. Tapi kalau mau dimasukkan nanti dalam teori dari dalam pembahasan boleh. Tadi saja yang simpel-simpel saja dulu. Ya ada sudah arti, tapi bagaimana kita mengaitkan dengan hukum sini itu yang penting. Ya, jangan over pada fikih. Saya ragu itu. Ya, mohon maaf nih saya kalau saudara masih hanya baca terjemahan kita tapi masih saya ragu. Usul fikih tidak bisa cari perhatian ke usul fikih itu cara menemukan dan bagaimana kenapa pensyaratan dulu pada mujtahid sangat ketat itu maka memang usul fikih ini misalnya satu dia saya di bahasa Sunda bahasa Arab kayak dalam ilmu luar pun cukup ribut. Tidak hanya misalnya kita lihat ayat ini ayat ini kan berkaitan dengan Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf ketika bekerja demi kisah anak Indonesia. Jadi jangan di apa namanya jangan seperti percaya yang kita sama-sama tidak tahu tidak sistematis ya. Coba nanti di satu. Jadi menurut pandangan saya mau lihat dari aspek norma maunya boleh dulu ini kan itu tadinya. Yang kedua harus ada nanti kalau memang ingin dicarikan untuk teori al-istidlal al-ahkam. Sekarang tentukan nanti kita yang muktamad yang primer ini kita yang buku-buku yang primer kita hanya baca jurnal. Kenapa hasil penelitian orang tapi sumber-sumber yang asli.
kan lihat ya ada lapangan itu satu. Yang kedua nanti Prof, sedikit Prof, kalau Prof bilang menteri baru, menunjuknya di benak saya adalah sebaru apa ya? Maksudnya ada nggak range waktunya dikatakan bahwa untuk 10 tahun, 20 tahun misalnya untuk dikatakan ya, artinya kan belum tuntas. Nanti saya takut bukan nggak boleh kalau kita itu menambah khazanah, tapi kan persoalan tuntas. Nah, jangan kita hanya baca jurnal lalu bersemangat, ibaratnya kita tidak tuntas. Saya takut nanti berantakan antara komputer dan kalau saya terus terang nanti tidak bisa saya komputer karena sendiri masih lihat juga bagaimana ya, artinya harus kita kaji secara mendalam. Maka ini misalnya kalau memang betul harus bertahan pada teori moral tentang berarti menjadi sebuah kontribusi yang sangat bagus juga kan. Tapi nanti uang saya nanti apakah seperti itu bagaimana dilihat kembali. Saya tidak hanya memberi pandangan saja. Kemudian yang lain sudah bagus semuanya, ditambah tadi pada pustakaan ya. Dicari nanti istilah al-hakam ya. buku Sufiki yang sudah memang populer kan di kalangan para suri. Nah, teoretis hukum itu kan melihat pada mana sebenarnya. Jadi soalnya kita walaupun tidak terlalu ahli dalam bahasa Arab ya, ada semua yang terpakai. Terpakai kan tidak diterjemah. Nah, ke sana. Lalu kalau ini, saya kira apa yang saudara cari ini? Kalau pada konsep itu apa yang dicari di sana? Atau apa masalah selama ini? Sebenarnya kalau dari tadi penelitian itu Prof, penelitian ini saya fokusnya di yang kedua, bagaimana penerapan teori kebijakan normal. Tentunya saya ingin pertama mengintegrasikan antara good governance dengan usul fikih yang sedang menjadi awal. Mereka punya titik temu pada nilai dasarnya dan prinsip-prinsip soal governance. Yang kedua adalah ingin melihat bagaimana teori kebijakan normal diaplikasikan pada tata kelola sumber daya misalnya. Yang pada akhirnya sebagai jadi manfaat tadi bahwa ini menjadi semoga bisa menjadi referensi atau panduan bagi siapapun yang seperti Prof bilang tadi, apa di tengah Jawa Timurnya kondisi kita ini kan, tentunya orang ketika, makanya saya konteks saya tunjukkan organisasi yang menjabat konsep negara, misalnya UIN saja. Jadi ketika ingin merekrut pegawai, bagaimana membuat pelatihan, pengembangannya, sistem penggajiannya semua, saya melihat bagaimana Islam mengatur itu semua, sehingga dari semua Sebentar, tadi sudah jawab. Saya ingin mengintegrasikan antara bidang sufi kita. Ada yang soal mengatakan teori al-jam'u wa tawfiq, itulah teori integratif. Itu bagus itu. Penelitian al-jam'u wa tawfiq di dalam hukum Islam. Bagus itu. Itu teorinya al-jam'u wa tawfiq. Integratif itu dipakai nama oh itu saya setuju ya itu jadi teori al-jam'u wa tawfiq nanti mana itu sudah menurut tadi kan sudah katakan saya lebih kepada integratif kan al-jam'u wa tawfiq dan itu juga beliau yang tawarkan kita dulu baru-baru sampai juga di beberapa Muhammad di Muhammadiyah beliau juga menyampaikan teori al-tawfiq termasuk dalam hukum. Saya kira arah ke sana ya. Jadi sudah cepat ini malam ini kan kami pun tak ingin lama-lama cepat lebih baik. Oke lah Prof, sekedar pandangan nanti mungkin yang konkretnya nanti diskusi. Jadi usulan Prof kita ganti kebijakan normal dengan teori yang tadi. Ya, al-jam'u wa tawfiq itu kalau itu sudah. Menurut
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Fitri sudah banyak sekali catatan, ya, masukan dan pandangan-pandangan. Saya berharap saudara Taufik Maulana bisa memahami, mencatat dan merenung kembali, berpikir kembali, ya, agar proposal ini memiliki fokus, kemudian memudahkan Anda untuk melakukan penelitian. Jadi seminar ini adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh tim dalam rangka memudahkan Anda mengerjakan penelitian. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan berhenti. Di tengah jalan kesulitan paham, di saat di tengah jalan tidak dapat teori, di tengah jalan tidak bisa menggunakan dalil, di tengah jalan tidak bisa merumuskan hasil-hasil penelitian. Jadi itu sebetulnya tujuan dari kita menyelenggarakan seminar proposal itu. Jadi kira-kira kan dalam kesempatan ini saudara ingin tunjukkan, Pak, kami jalannya begini, kami fokusnya ini, kami milih itu karena begini, ya kan gitu. Nah, jadi kami hanya mengoreksi, kalau Anda mau ke situ, kenapa pakai, misalnya mau ke Oleh Karim, kenapa harus ke Bintang dulu? Jadi kami tunjukkan arahnya, Anda pakai jalur yang paling cepat. Bahwa nanti sampai juga, ya tapi memerlukan waktu. Anda putar ke sini dulu, padahal mau Oleh Karim, bisa sampai, bukan sampai. Tapi Anda memerlukan waktu 3 bulan, 3 tahun lagi. Ya kan? Nah, jadi seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi hakikat seminar proposal ya begitu, memberi masukan, memberi pandangan, dan ini kita koreksi dalam rangka jangan sampai nanti Anda terjebak dalam pekerjaan. Jadi pertama dari sisi judul, ya kan? Jadi dari sisi judul, ini Anda menemukan konsep atau terang konsep. Menerapkan konsep. Menerapkan konsep, bukan merumuskan. Ya maksudnya dengan konsep aja saya ingin Ya, yang penting Anda kan yang tahu Anda, kami kan tak tahu. Kalau Anda gunakan tadi usul fikih, itu merumuskan konsep. Anda menggunakan turukul istinbat, Anda ingin membuat satu definisi, Anda ingin membuat merumuskan satu norma hukum, itu kerjanya usul fikih. Itu merumuskan konsep. Tapi bukan menerapkan konsep. Jadi belum bicara tentang aplikasi ini. Ini pendapat Anda sebenarnya. Nah, jadi kalau begitu, jadi di sini kan kami harus pastikan itu. Jangan nanti Anda mau kedua-duanya. Kedua-duanya bisa juga, tapi harus tambah waktu dulu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Jadi kalau begitu kan artinya Anda ingin membangun konsep. Konsep good governance khusus pada tata kelola sumber daya insan menurut fikih. Misalnya kan, gimana tuh fikihnya? Langsung, kan? Jadi nanti ujungnya Anda akan hasilkan satu konsep good governance yang berbeda dengan good governance yang ada di dalam UNDP. Ada berbeda dengan good governance yang dirumuskan di dalam regulasi yang ada di Republik. Atau Anda berbeda sekali dengan teori-teori good governance yang dibangun di dalam buku manajemen organisasi sumber daya. Jadi Anda menemukan sesuatu yang baru. Jadi Anda bisa menawarkan sesuatu yang baru. Jadi Anda akan katakan, ya walaupun tidak disebut good governance Islami begitu kira-kira, kan? Ya. Salah satu di antara yang membedakan bahwa kalau tata kelola pemerintah, tata kelola sumber daya insani, artinya orang
ya kan, ditempatkan sesuai dengan kapasiti, karakter, ya, integritas dia kan sesuai dengan, ya kalau dalam konteks organisasi bisa ya 5C itu bisa QIC sama satu orang. Jadi itu yang dipakai sekarang. Tapi datang Anda, oh saya sedang melakukan penelitian, tak cukup rupanya itu. Buktinya apa? Banyak sekali perusahaan besar yang orang profesional, yang orang hebat sekali kapasitasnya, hebat integritasnya, tapi kolek. Gitu ya? Ada apa ya? Rupanya ada nilai spiritualitas yang kosong di diri mereka. Anda itu sama perbandingan antara hukum sekuler dengan hukum Islam. Dari segi sumbernya sudah beda. Satu sumbernya based on wahyu, usul muqaddasah. Satu ada konstruksi pikiran manusia. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung, Prof, ini Anda bangun konsep good governance, ya, tata kelola sumber daya desa menurut fikih. Jadi outputnya nanti ujung di temuan Anda bisa tunjukkan 10 kriteria good governance pada UNDP itu tidak cukup. Karena yang diambil itu adalah manusia. Manusia itu punya jiwa, punya ruh, punya ingin kenyamanan, ingin happiness, ingin secure ya. Dan ternyata Islam membuka ruang untuk ini. Jadi, misal maaf saya sampaikan, dalam tata kelola sumber daya misalnya, pada tata kelola sumber daya good governance dalam UNDP itu seorang pekerja diberi waktu untuk istirahat sekian jam, 1 hari 8 jam dia sehari, dia hanya diberi waktu 1 jam atau 1 jam 1,5 jam. Jadi dari 8 jam dia kerja itu dipotong 1,5 jam untuk istirahat. Tetapi dalam konteks kita bukan hanya sekedar istirahat fisik, tapi dibuka ruang untuk ibadah. Jadi dibuka ruang, jadi ada waktunya, ada varian waktu yang digunakan. Jadi contoh-contoh yang seperti itu good governance-nya. Jadi Islam itu punya tata kelola sumber daya insani yang berbeda dengan UNDP, yang berbeda dengan teori. Nah, itu temuannya sebetulnya. Tapi untuk sampai menghasilkan satu good governance dalam konteks Islam, Anda kan harus bicara bagaimana mengelola orang. Jadi Anda bicara tentang manusia di dalam Islam, ya kan? Memanfaatkan sumber daya manusia itu, kita tidak boleh eksploitatif, kita boleh under pressure, itu kan dilarang di dalam konteks. Nah, maka dalil-dalil tadi yang disampaikan Prof. Muhib itu, ya Anda harus tarik dari Quran, dari Sunnah, sampai Anda bisa istimbat. Oh, ternyata yang dilarang di dalam sumber daya, pengelolaan sumber daya insani adalah eksploitasi ekspertis. Dilarang mengeksploitasi keahlian. Ayo, ada batasnya apa ya? Bukan hanya sekedar uncapacity, tidak punya kapasitas, bukan. Tapi dia punya kapasitas tapi dieksploitasi oleh institusi juga ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk memastikan bahwa Anda punya konsep good governance Islami, orang akan tanya, itu Anda berkesimpulan good governance sebagai itu muncul, logikanya di mana ya? Dari ayat Qur'annya di mana ya? Hadisnya di mana ya? Misalnya nanti kalau dalam tata kelola UNDP itu ada 10 tata kelola organisasi atau good governance. Itu 10 peringkatnya, 10 persyaratannya. Anda datang, Anda terima lagi 5 ada koreksi punya UNDP. Ada tambah 2 punya good governance Islam. Oke? Nah, kan itu satu hal ya, satu temuan. Orang tanya, Anda bikin itu dalilnya apa ya? Quran mana ya? Terus Anda cari hadis. Nah, ini sudah kerja usul fikih mengenai dalil. Dalilnya mana ya? Apakah dalil itu betul-betul menjadi bayan dari ayat itu? Nanti ada
kritik dalil. Nah setelah itu apakah matan itu Anda betul sebagai tafsir atau bayan terhadap Quran hadis itu. Terus nanti bagaimana ulama fikih memahami ayat dan hadis itu kan jadi usul fikih. Terus nanti bagaimana memberikan tafsiran, melakukan penalaran, ya, baik itu qawaid fikih atau qawaid lughawiyah, ya, ta'liliyah wal istislahiyah itu sama. Nanti ada gunakan itu. Baru Anda boleh berkesimpulan, oh inilah dia. Jadi sekali lagi harus ada penegasan di latar belakang ini atau di tujuan ini Anda mau cari apa? Mau cari konsep, mau cari terapan. Kalau mau cari konsep, pasti harus sampai pada tujuannya itu menemukan konsep good governance di dalam fikih. Nah, kalau saya tanya, good governance itu kira-kira di dalam fikih mana? Siasa. Fikih siasa. Oke. Jadi barangkali itu yang harus clear ya. Jadi nanti ada yang paling banyak bicara tentang fikih siasa, ya, tentang nizamiyah, tentang sistem, ya. Jadi situ ya masuk juga nusturiyah di dalam, ya kan? Nah, jadi ini sesuatu yang baru. Oke, jadi jelas ya. Jadi saya harus pastikan nanti jangan pula nanti kami sudah setuju terus di tengah jalan berhenti. Ya. Jadi pastikan bahwa yang Anda akan ingin cari adalah konsep. Jadi kenapa latar belakang itu Anda harus sebut? Karena menurut Anda konsep-konsep good governance seperti ini itu belum tentu menjamin sustainability dalam satu organisasi tata kelola manusia. Buktinya, Anda dengar dulu Nokia ya, Nokia. Itu tidak ada orang berpikir bahwa tidak akan ambruk perusahaan. BlackBerry, Anda tahu tidak? Ya, sekarang ada BlackBerry. Sumber daya insaninya luar biasa. BlackBerry, Nokia dengan tipenya sekian, itu bangga luar biasa. Ini masuk Samsung, masuk iPhone, habis. Iya. Kenapa? Ada sesuatu di sini. Kenapa bisa ambruk? Kan problem utama sumber daya. Maaf saya sampaikan. Sumber daya yang ada di Nokia itu sangat expert. Tapi ketika diperlakukan tidak expert, inovasinya berhenti. Ya kan? Berhenti inovasinya. Berhenti kreasinya. Akibatnya apa? Ya nggak ada produk baru. Masuknya Cina, masuknya Korea. Itu kan kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan itu ambruknya semua perusahaan karena sumber daya insaninya. Bukan tidak ekspor, tapi ke tata kelola sumber daya insani itu. Maaf saya sampaikan, dulu dia bayar 5.000 US dollar setiap bulan. Ketika muncul ekspansi baru besar-besaran terhadap produk, dia tidak dinaikkan gajinya. Lalu sudah dia punya ekspertis, diambil oleh perusahaan lain, bangkrut dia. Gitu kan? Tata kelola. Jadi sampai ke situ Islam itu mengatur sedemikian rupa nilai dan prinsipnya. Oke? Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa Anda akan bicara menemukan konsep. Nah, kalau cara menemukan konsep, maka kerja usul fikih pasti di dalamnya, tapi tidak dimunculkan seperti mana disarankan oleh Profesor. Oke? Nah, jadi karena nanti pasti ketika kita bicara fikih kan produk dalam konteks itu. Jadi ada tahapannya. Nah, jadi kalau bicara saya orang tanya, oke, mana ayatnya? Tata kelola mana ayatnya? Ada kubur, sejumlah. Oke, hadis mana? Terus pandangan ijtihad ulama seperti apa? Jadi contoh-contoh yang tadi sudah diangkat itu menurut saya sudah bagus ya. Cuma nanti dilihat kembali. Saya hanya ingin memastikan itu. Nah, kalau sudah bicara konsep, maka bicaralah pengenalan
bicara logika berpikir. Jadi itulah teori-teori yang akan dipakai untuk menemukan konsep itu, teori apa, ya kan? Jadi bukan terapan sekali lagi. Demikian juga nanti sumber data. Sumber data itu harus clear. Kalau datanya tidak jelas ke depannya, itu kita hampir dipastikan kita tidak bisa selesai. Kita tidak tahu datanya di mana. Jadi tadi kan di awal pengantar saya sebut kalau bicara tentang good governance dalam konteks kekinian, itu sumber data dokumen resmi PBB, PDP, kemudian di dalam regulasi tentang perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di sini maupun governance itu ada. Kemudian yang ketiga di dalam buku atau hasil penelitian berkaitan dengan tata kelola sumber daya desa. Ketiga, hanya aspek good governance yang bekerja sekarang. Terus Anda pindah, Anda bicara dalam konteks fikih, ya kan? Nah, di fikih itu Anda pasti bicara tentang dalil. Dalilnya di mana? Ya, sumbernya di mana? Kalau saya tanya di hadis, katakanlah Qur'an itu bab mana dia bicara tentang ini? Kalau ayat-ayat apa itu? Ayat ahkamkah? Ayat non-ahkamkah? Yang ini. Atau ayat kisahkah? Ini. Bicara governance tentang tata kelola manusia. Ya, seperti contoh tadi yang kisah. Berarti kan Anda harus bekerja lagi membuat verifikasi ayat itu. Ada ayat yang Anda tarik nanti sebagai referensi adalah ayat kisah. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Syuaib, ya kisah Nabi Musa bekerja. Ya kan? Jadi artinya pada ayat kisah di situ. Nanti ada ayat yang bicara tentang fikih siasi. Nanti ada ayat-ayat ahkam. Nah, terus kalau itu pindah ke hadis, itu bab mana itu maksudnya? Nah, ini kan kerja usul fikih. Ya kan? Nah, setelah itu ambil lagi untuk mendukung ini Anda harus cari kitab tafsir kan? Untuk menjelaskan ini semua. Baru kita fikih. Lihat di dalam kitab fikih itu sudah mulai ada logika, ada pandangan-pandangan mujtahid ulama terhadap teks Quran, teks hadis dan beberapa yang lain. Baru dari situ Anda bisa bekerja melihat bagaimana governance dalam Islam, dalam fikih, terutama fikih siasa. Seperti itu berjalan. Jadi nanti ini mengenai data primer, ya data Quran, data Sunnah, ya. Kemudian kitab-kitab fikih, terutama fikih siasat, dan dibantu oleh kitab tafsir. Sehingga logika berpikir Anda itu termasuk usul fikih di dalamnya pasti. Ini usul fikih ini kan cara saja. Kaedah-kaedah tentang bagaimana Anda menggunakan alat untuk menarik dari suku, baik hukum taklifi maupun hukum dari teks-teks Quran maupun Sunnah. Usul fikih itu bisa menggunakan polanya qiyasi maupun polanya istiqra, deduktif maupun induktif. Kan itu. Nah, itu. Ya. Kalau Anda sudah bisa paham itu menurut saya sudah selesai. Saya pikir ini kan sudah merujuk. Mereka masih berapa? Ini sudah ya proses saya nanti dari kini selesai. Ya. Ini yang lagi kita mengarah itu sudah. Dan itu saya sama sistematis setiap itu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti tata teknik tulisannya diikuti buku pedoman. Buku pedoman penulisan disertasi yang ada di bahasa sarjana. Mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Ini bahasa Indonesia ini masih banyak yang keliru dari segi penulisannya. Karena kita bahasanya bahasa lisan. Ya, orang bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa apa? Tapi menulis bahasa Indonesia itu ternyata lebih sulit. Karena harus terstruktur juga sama bahasa-bahasa lain, menulis bahasa Arab, bahasa Indonesia. Cuma kita bahasa lisan lebih banyak. Kemudian teknik penulisan, kemudian ada kekeliruan ketik, itu masih banyak sekali. Ada istilah seperti